Selamat siang, pagi, sore, Ibu dan Ti kami. Perkenalkan saya Regita Anastasia dengan NIM 2251 Nah, di sini saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 akan membahas atau mengulik tugas individu yang ada di matkul Komunikasi Lingkungan terkait permasalahan limbah yang ada di beberapa kota atau negara. Nah, di sini fokus saya ingin membahas tentang krisis limbah plastik di Denmark dan apa tantangan serta solusi apa yang cocok untuk diterapkan di negara ini. Nah, kenyataan masalah yang terdapat di Denmark itu sama seperti negara lainnya. Denmark merupakan salah satu negara maju dengan pengelolaan limbah, dan limbah plastik menjadi masalah utama yang sulit terurai di banyaknya negara. Nah, Denmark salah satu negara yang menerapkan atau masih melakukan tahap pemulihan atau pengurangan limbah sampah plastik khususnya yang masih terjadi dan menjadi tantangan serius untuk keberlanjutan lingkungan sekitar Denmark. Nah, selanjutnya Denmark ini adalah salah satu kota atau negara dalam pengelolaan limbah di Eropa. Nah, penyebab masalah yang terjadi di negara ini itu tuh penggunaan plastik dalam konsumsi sehari-hari masih sangat tinggi. Tidak ada limbah plastik dapat dikelola menjadi energi. Adanya keterbatasan teknologi untuk mendaur ulang plastik jenis tertentu. Nah, dampaknya lingkungan limbah menjadi ekosistem laut tercemar di Denmark dan melingkupi beberapa yang tadinya bersih jadi kurang baik lagi gitu teman-teman. Nah, menurut masyarakat juga tingginya biaya pengelolaan limbah sampah atau limbah plastik dapat membebani perekonomian lokal. Nah, kita tahu ya teman-teman, mungkin tidak seperti di Indonesia, Denmark merupakan salah satu negara jika kita membuang sampah limbah apapun itu akan dibiayain dengan duit sendiri. Maka dari itu Denmark masih sangat menyoroti dengan perekonomian orang-orang yang masih tinggal di daerah terpencil. Pada analisis masalah terdapat juga faktor penyebab belum adanya solusi efektif. Nah, terkait kebijakan, walaupun ada regulasi yang cukup ketat, tapi tidak ada sektor yang mematuhi kebijakan penggunaan plastik ramah lingkungan ini. Bahkan warga sekitar ataupun masyarakat yang membuka warung masih menerapkan atau menjual dengan kemasan plastik. Itu sangat butuh pandangan khusus atau perhatian khusus terhadap penggunaan plastik. Nah, teknologi di Denmark juga masih menghadapi keterbatasan teknologi untuk mendaur ulang plastik, khususnya plastik komposit dan multi layer. Nah, perekonomian juga sangat dilihat di sini teman-teman. Biaya pengembangan teknologi pengelolaan limbah plastik itu juga masih sangat tinggi. Jadi setiap kita buang plastik, kita membeli plastik, kita membeli plastik dan kita membuangnya itu kita juga bayar teman-teman. Jadi itu masih jadi pandangan yang cukup rumit untuk warga lokal khususnya karena ini sangat membuang-buang duit. Nah, tadi masalah ekonomi, sekarang masuk masalah sosial. Masalah sosial yang ada di Denmark adalah masyarakat Denmark ini masih memiliki ketergantungan pada plastik dalam keseharian kita. Sama seperti negara Indonesia, kita juga masih sering menggunakan plastik dalam pembelian, dalam apapun itu untuk kemasan yang akan kita bawa ke rumah kita. Nah, meskipun sudah mulai sadar meningkat, tapi tetap banyak warga yang masih melibatkan sampah plastik ke dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ide atau solusi dan pendekatan baru yang akan muncul yaitu pengembangan teknologi daur ulang baru untuk investasi pada teknologi kimiawi yang mampu mengurai plastik kompleks menjadi bahan dasar baru, serta program ekonomi sirkular yang memberikan insentif kepada perusahaan yang menggunakan plastik daur ulang dalam memproduksi mereka. Selanjutnya, kampanye kesadaran lingkungan global. Memperluas program edukasi yang menargetkan masyarakat umum untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Serta kolaborasi regional. Denmark memimpin kolaborasi Uni Eropa untuk berbagi teknologi dan infrastruktur pengelolaan limbah plastik. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pengembangan teknologi atau inovasi yang bisa dikembangkan di Denmark itu sendiri, dan saya juga sangat bisa menyarankan ini dapat dijalankan teman-teman, khususnya terkait kampanye ataupun sosialisasi untuk mereka yang harusnya tidak memakai sampah plastik. Oke,
Kesimpulan yang bisa saya dapat yaitu Denmark telah melakukan komitmen yang kuat teman-teman dalam pengelolaan limbah. Namun tidak dipungkirin limbah plastik masih menjadi tantangan yang cukup besar di negara ini. Nah, maka dari itu diperlukan pendekatan secara teknologi dan secara kesadaran untuk meningkatkan kebijakan yang lebih inovatif dalam mengatasi masalah plastik sampah ini secara menyeluruh. Nah, pendapat saya pribadi juga teman-teman, saya percaya bahwa kota Denmark ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memimpin dalam inovasi pengelolaan plastik global. Tapi harus diprioritaskan dan harus diberikan pada pengembangan teknologi daur ulang dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi plastik sekali pakai.